Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada video kali ini saya tidak akan bahas untuk update pergerakan harga, melainkan saya akan bahas untuk indikator yang biasa saya gunakan di trading saya sehari-hari. Ya, jadi kalau untuk indikator itu terdiri dari dua jenis ya. Itu ada indikator leading dan juga indikator lagging. Nah, fungsi dari kedua indikator ini berbeda ya. Kalau untuk yang indikator leading ini, itu fungsinya itu untuk memprediksi harga yang akan datang. Ya, jadi dia itu semacam indikator yang memberitahu kita nih, kalau misalkan nanti itu harga itu kira-kira itu akan ke atas, tapi itu baru kira-kira, belum tentu benar akan terjadi. Lalu untuk indikator lagging itu, yaitu mengikuti pergerakan harga yang ada, dan biasa itu dia menjadi support atau resisten dari suatu harga yang ada. Ya, dia itu juga bisa mengukur seberapa kuat ya harga itu turun ataupun naik. Oke, jadi di sini indikator dari indikator leading yang biasa saya gunakan ada dua, yaitu yang pertama ada RSI, lalu yang kedua itu ada stochastic. Nah, lalu untuk yang indikator lagging ini saya hanya menggunakan exponential moving average ya, atau EMA. Jadi EMA ini sebenarnya ada banyak jenis ya, ada exponential moving average, ada yang moving average biasa, dan juga ada yang simple moving average. Nah, kegunaan ini sebenarnya hampir sama-sama aja, cuma beda dari cara perhitungan EMA-nya aja. Tapi saya lebih sering menggunakan yang exponential moving average. Oke, di sini kita bahas dulu untuk yang RSI. Oke, di sini kita pakai klik indikatornya, lalu kita cari RSI. Oke, di sini, nah ini RSI ini kan settingan defaultnya itu ada 14 ya. Nah, kita dulu itu nggak ada yang namanya RSI base EMA ya, jadi kita hilangin ya, kita nggak usah centang itunya, kita hilangin EMA-nya, kita sisain RSI-nya. Untuk settingan RSI itu sama ya, 14 kita pakai default aja, nggak usah diubah-ubah lagi. Kita perhatikan ketika harga naik, si RSI ini ikut naik ya, RSI naik. Oke. Nah, di sini ada area overbought, di sini area oversold. Kita perhatikan lagi, setiap dia menyentuh area oversold ya, harga itu langsung cenderung untuk melakukan penurunan ya, artinya akan ada koreksi. Lalu ketika dia menyentuh area oversold di sini, harga itu cenderung untuk melakukan kenaikan ya, atau dia itu koreksi juga, tapi koreksi itu ke atas. Nah, di sini sebenarnya kalau misalkan harga lagi anteng ayam begini ya, tuh pakai indikator enak. Kita bisa memprediksi harga dengan menggunakan indikator. Ya, jadi sebenarnya indikator itu juga nggak bisa digunakan untuk 100% jadi patokan kita melakukan entry ya. Tetap kita harus menggunakan patokan-patokan lain ya. Jadi indikator ini hanya sebagai bantuan kita aja, atau sebagai konfirmasi tambahan sebelum kita melakukan entry di trading kita, baik itu di XOGST atau falas lainnya. Oke, di sini jadi emang ini kegunaan dari RSI, dia cuma ada satu garis ya kalau RSI itu. Lalu selebihnya saya menggunakan stochastic selanjutnya ya. Kita akan bahas dulu sih untuk stochastic. Mana stochastic? Kita pencet lagi indikator, sini ada stochastic. Nah, untuk stochastic ini biasa saya ubah lagi untuk settingannya. Kalau ini kan yang berantakan ya, banyak kan noisy-nya ya, nggak smooth gitu. Nah, di sini kita ubah lagi. Nah, untuk yang smoothingnya itu kita pakai yang 3, kita samain dengan yang bawah. Lalu untuk yang length-nya ini atau panjangnya kita pakai yang 5. Nah, nanti dia akan berubah menjadi lebih smooth ya, bedanya itu. Nah, kenapa pakai yang 5? Supaya si stochastic ini itu lebih peka terhadap pergerakan harga yang ada ya, atau lebih sensitif terhadap market yang ada. Sebenarnya kalau kalian mau pakai stochastic 7 ya, atau yang 14 ya normal ya, itu nggak masalah ya, bisa aja. Cuma kalau kalian mau yang lebih cepat ya, kalian bisa pakai yang 5. Nah, fungsi stochastic sebenarnya cara kerja itu sama ya seperti si RSI tadi. Bedanya si stochastic ini dia punya 2 garis. Kalau RSI itu dia punya 1 garis aja. Nah, si stochastic ini yang garis pertamanya itu namanya garis sinyal ya.
garis sinyal, dan juga ada yang namanya garis stokastik. Nah, kalau untuk garis stokastiknya itu yang warna orange ini. Ya, kalau untuk garis sinyalnya itu yang warna biru. Setiap si garis sinyal ini menyilang ke bawah dari stokastik, ya dari garis stokastiknya, itu artinya akan ada penurunan. Nah, setiap dia menyilang